Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang merupakan informasi terbaru yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan kini saya bagikan kepada kita semuanya supaya kita ketahui bersama bahwa ada hal baru yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB terkait dengan rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2024 tahun ini. Informasi terbarunya dikatakan bahwa Pemda siapkan formasi guru CPNS 2024 dan P3K. Info terbaru dari Menteri Anas. Bapak Ibu, informasinya ini dimuat oleh jpnn.com pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Untuk lebih detailnya, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sejumlah pemerintah daerah sudah mulai menghitung kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 yang nantinya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB. Diketahui bahwa pemerintah membuka formasi CPNS dan P3K 2024 dengan jumlah total 2,3 juta formasi sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 Januari 2024, beberapa hari yang lalu. Jadi formasi untuk instansi pusat sebagaimana rinciannya yaitu ada 429.183 formasi yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi P3K. Ini adalah untuk kuota formasi pusat pada CPNS dan P3K 2024. Adapun formasi untuk instansi daerah sebanyak 1.867.333 orang yang terdiri atas 483.573 formasi CPNS dan 1,3 juta atau 1.383.758 formasi untuk P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146 tenaga kesehatan sebesar 417.196 formasi serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Jadi uraian ini untuk instansi daerah, maka formasi yang paling banyak di tahun 2024 adalah formasi tenaga teknis, yaitu 547.416 formasi. Sedangkan alokasi formasi CPNS jalur sekolah kedinasan ada tersedia 6.027 formasi. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kapan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K 2024 dimulai. Pemerintah sudah meminta instansi pusat dan daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2024 dan juga kebutuhan P3K 2024 dengan tenggat waktu akhir Januari ini. Itu adalah batas waktu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda dalam hal mengajukan usulan kebutuhan CPNS dan P3K di tahun 2024 ini supaya
para Pemda atau pimpinan daerah yang gencar untuk hal ini. Lalu satu hal dalam hal pengajuan formasi CPNS dan P3K 2024 ini, himbauan dari Menteri Pan-RB supaya mengawal Pemda, supaya mendekati Pemda dalam hal pengajuan formasi khusus untuk honorer, supaya jangan kecewa nantinya pada hasil yang telah diusulkan dan telah ditetapkan oleh pusat. Informasi lanjutnya Bapak Ibu, sejumlah Pemda sudah mulai menghitung kebutuhan ASN 2024. Antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku. Jadi ini Oku Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku Timur, Sumatera Selatan, dan Kota Mataram, kemudian NTB. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Oku Timur, Sutikman, di Martapura pada hari Jumat 12 Januari mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan ASN, termasuk pegawai yang memasuki masa pensiun tahun ini. Yang jelas kami memastikan akan mengusulkan formasi CPNS tahun 2024. Namun untuk jumlah formasinya masih dalam proses penyusunan, katanya. Terdata sekitar 400 ASN di Oku Timur memasuki masa pensiun tahun ini, sehingga perlu diisi oleh pegawai baru sesuai kebutuhan ASN dengan skala prioritas. Setelah mendata jumlah PNS yang pensiun, kami akan melakukan rapat bersama tim perencanaan anggaran daerah atau TPAD untuk perekrutan yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, katanya. Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, untuk menentukan jumlah kebutuhan ASN secara pasti. Jadi jumlah usulan pegawai yang dibutuhkan Pemkab Oku Timur tahun ini akan ditentukan setelah mendapatkan masukan dari OPD, dan usulan tersebut nantinya akan disampaikan ke Kementerian Pan-RB, ujarnya. Seterusnya mengenai formasi CPNS 2024. Ini perlu kita ketahui semua Bapak Ibu ya, terutama para fresh graduate yang ada hubungan dengan talenta digital. Disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga melakukan analisis kebutuhan guru sebagai acuan usulan formasi CPNS Guru 2024 agar sesuai kebutuhan dan beban kerja. Selain untuk usulan formasi CPNS dan P3K guru, tahun ini juga ada formasi untuk tenaga teknis. Ini kata Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Mataram, Yusuf di Mataram pada hari Jumat. Hal tersebut disampaikan menyikapi kebijakan pemerintah yang akan membuka sebanyak 690.822 formasi CPNS di tahun 2024 tahun ini. Disebutkan dengan telah adanya formasi tahun 2023 sebanyak 426 guru, kebutuhan guru di Mataram sudah terpenuhi. Namun begitu masuk tahun 2024, jumlah guru kembali berkurang karena adanya guru yang masuk masa pensiun. Tapi untuk kekurangannya, belum bisa kita sebut angka pastinya sebab tahapan analisis sedang berlangsung, katanya. Dalam tahapan analisis ini, pihaknya telah menekankan kepada kepala sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, agar mengajukan kebutuhan secara real sesuai dengan beban kerja. Jangan sampai sekolah mengajukan angka kebutuhan guru tanpa ada analisis dan pemetaan. Misalnya, jumlah rombongan belajar atau rombel di sekolah hanya 8, tapi guru yang diusulkan 20 orang. Kalau jumlah guru yang diusulkan lebih banyak dari kebutuhan, artinya tidak sesuai dengan beban kerja, katanya. Sementara terkait dengan kekurangan guru agama, Yusuf optimis tahun ini bisa tercapai. Karena pada formasi tahun 2023 yang terpenuhi hanya guru pendidikan agama Islam
sebanyak 60 formasi. Sementara untuk guru pendidikan agama Hindu dan lainnya belum ada. Semoga formasi CPNS dan P3K tahun ini bisa terpenuhi, katanya. Mengenai seleksi CPNS dan P3K 2024 lebih satu kali. Jadi ini peluang besar untuk para fresh graduate, demikian dengan para honorer, karena kemungkinan ini adalah di tahun 2024 program besar pemerintah yaitu untuk menuntaskan honorer. Namun dalam hal menuntaskan honorer ini demikian dengan merekrut kebutuhan ASN yang ada hubungan dengan talenta digital, maka butuh proses yang memadai. Sehingga disampaikan bahwa sebagaimana informasi terkini untuk rekrutmen atau seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 lebih satu kali. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Menpan RB bahwa bisa saja setelah Undang-Undang ASN terbit akan dilakukan rekrutmen CPNS dan P3K dalam satu tahun itu bisa sampai 3 kali. Semoga saja hal ini bisa terwujud demi menuntaskan para honorer dan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara. Menteri Anas mengatakan rekrutmen CSN 2024 dapat berlangsung lebih dari satu kali. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk fleksibilitas penataan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi memang Undang-Undang ASN yang baru kan memberi ruang yang terbuka dan memudahkan pemerintah dari pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen, tidak terpaku pada pola tertentu agar organisasi bisa berjalan dinamis, ujar Anas di Jakarta pada hari Jumat 12 Januari 2024. Mas Anas mencontohkan pada institusi swasta maupun BUMN yang dinamis. Rekrutmen karyawan atau pegawai tidak harus menunggu siklus tahunan, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Bila menunggu siklus tahunan, organisasi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang sangat dinamis. Kata Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Mas Anas mengatakan rekrutmen CSN 2024 berpotensi dijalankan lebih dari satu kali. Jadi terkait dengan jadwal seleksi CPNS dan P3K 2024, Mas Anas mengatakan pemerintah akan mengumumkan seusai melakukan pembahasan teknis dengan seluruh instansi. Direncanakan untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 yang terdiri dari CPNS dan P3K dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Jadi cukup dekat waktunya Bapak ya, ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Itu untuk tahap pertama, diharapkan semua kementerian lembaga dan Pemda dapat memasukkan data dalam platform digital yang disiapkan BKN, kata Menteri Anas. Kemenpan RB mendorong instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik sehingga reformasi birokrasi berdampak dapat benar-benar terwujud. Ditargetkan bahwa konsolidasi usulan instansi pemerintah diselesaikan pada Januari 2024. Jadi pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024, ujar Menteri Anas. Demikian informasinya Bapak Ibu. Tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui dan silakan siap-siap bagi Bapak Ibu, baik P3K maupun CPNS, silakan diisi. Tentunya ini adalah peranan dari honorer dan fresh graduate untuk mengisi formasi P3K dan CPNS 2024 tahun ini yang jumlahnya 2,3 juta orang. Jadi khusus untuk daerah yang 1,8 juta dan untuk honorer adalah 1,6 juta. Semoga seluruh Bapak Ibu honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah segera tuntas dan diangkat menjadi ASN tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.